Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risa. Nah kalau kita udah ketemu kayak gini nih, online kayak gini, berarti kita sekarang mau ngapain adik-adik? Iya, mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Namamu yang Termanis. Kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Yesus siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Walaupun kita masih online ya adik-adik, tapi supaya kita lebih erat lagi imannya satu sama lain, supaya hati kita semakin satu dengan yang lainnya, yuk kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami, supaya kita beribadahnya juga semakin erat adik-adik dengan teman-teman kita yang berada di rumah. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng dengan sukacita dan semangat ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sukacita.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya, kira-kira di sini siapa ya yang happy atau bahagia menjadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu semuanya pada happy, pada senang menjadi anak Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Bareng ya adik-adik. Sukacita. Kasih setia Tuhan itu mungkin gak sih beranjak atau bergoyang? Enggak ya, kasih setia Tuhan itu selalu mengalir dalam hati kita, selalu tetap gak pernah bergoyang, gak pernah beranjak. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan, yaitu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Oke, gerakan dan Kak Clarissa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun
Siapa yang sedang merasakan sukacita? Angkat tangannya. Iya. Nah, kira-kira sukacita adik-adik itu berasal dari mana? Berasal dari mainan yang banyak kah? Berasal dari uang jajan yang banyak kah? Enggak ya, sukacita kita itu berasal dari Tuhan. Sama seperti lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nah, sukacitanya kita itu datang dari Tuhan, mengalir dalam hidup kita, mengalir di hati kita. Yuk kita angkat lagu pujian tersebut, kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan Yesus, sukacita, semangat ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, terus juga siapin hati pikiran kita dan juga telinganya ya adik-adik, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggunya boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh dipahami. Nah, untuk itu kita mau angkat satu pujian, Ku Berikan Syukurku. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku.
Mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati puji-pujian kami Tuhan, dan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan, boleh menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa Engkau siapkan hati adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat dipahami oleh adik-adik sekolah minggu juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bela Bapak setiap firman yang keluar dari mulut kakak dan abang sekolah minggu itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa, dan boleh menjadi kesukaan juga bagi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik kelas Pratama, puji Tuhan kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini walaupun secara online. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita, atau adik-adik juga bisa lihat di layar, yang diambil dari Kitab Yunus pasal yang keempat, ayat 6 sampai 8. Dari Kitab Yunus pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat ke-8. Abang bacakan buat kita semua. Adik-adik perhatikan Alkitabnya. Yunus 4 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tema khotbah pada minggu ini adalah rusaknya tumbuhan. Temanya apa? Rusaknya tumbuhan. Nah, apa sih hubungannya tema pada hari ini dengan firman Tuhan yang baru kita baca dari Yunus 4 ayat 6 sampai 8? Mungkin yang sering kali kita dengar tentang kisah Yunus adalah Yunus di perut ikan ya, di mana ada lagunya Yunus di perut ikan, pam pam pam, cuap cuap. Nah, mungkin itu yang sering kali kita dengar tentang kisah Yunus, di mana ketika Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, tapi Yunus tidak mau taat kepada Tuhan dan dia kabur sampai akhirnya Yunus harus dimakan ikan dan dimuntahkan ke Niniwe, dan akhirnya Yunus melakukan tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Nah, perikop yang kita baca dari Yunus pasal yang keempat ini adalah kejadian setelahnya adik-adik, di mana setelah Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe supaya penduduk Niniwe bertobat dari perbuatan mereka yang jahat, dan akhirnya penduduk Niniwe bertobat, akhirnya Yunus keluar dari kota Niniwe. Yunus keluar, kemudian dikatakan pada ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-5, berbunyi seperti ini. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi Yunus keluar dari kota itu dan mendirikan pondok. Hingga akhirnya di ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, Tuhan menumbuhkan suatu pohon, yaitu yang disebut dengan pohon jarak, untuk menaungi Yunus atau melindungi Yunus dari panas sinar matahari ataupun melindungi kepala Yunus. Nah, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon untuk melindungi Yunus. Nah, ini yang mau kita pelajari yang pertama adik-adik,
berkaitan dengan tema kita pada minggu ini, yaitu rusaknya tumbuhan. Yang pertama kita mau belajar apa sih fungsi daripada tumbuhan atau fungsi daripada pohon. Nih, Abang kasih tahu tentang fungsi daripada tumbuhan atau pohon. Ya, ini dia. Fungsi daripada tumbuhan, adik-adik bisa dilihat pada gambar ini. Ada gambar orang yang sedang berjalan kaki di suasana yang penuh dengan pohon-pohonan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Kira-kira rasanya gimana ya adik-adik ketika kita berjalan di tempat atau di daerah yang banyak sekali pohon-pohonnya, kemudian banyak tanaman, hijau, asri. Kira-kira bagaimana ya perasaan adik-adik ketika berjalan di daerah atau tempat yang seperti itu? Pastinya apa yang kita rasakan adalah suasana yang teduh, suasana yang asri, suasana yang nyaman, sejuk, dan juga udara yang segar. Nah, inilah salah satu beberapa fungsi tumbuhan yang Abang sampaikan pada saat ini yang mau kita pelajari adalah membuat lingkungan menjadi teduh. Itu yang pertama, membuat lingkungan menjadi teduh, sama seperti dengan khotbah yang tadi kita baca, firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa pohon jarak itu melindungi Yunus dari sinar matahari adik-adik dan membuat dia menjadi teduh dan membuat hatinya membuat hati Yunus menjadi senang. Kemudian apalagi fungsi daripada pohon atau tanaman? Yang kedua adalah menghasilkan oksigen. Adik-adik sudah belajar IPA kan? Sudah belajar ilmu pengetahuan alam, di mana kita manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Kemudian yang ketiga, apa sih fungsi daripada tumbuhan? Fungsi dari tumbuhan adalah menjaga kualitas udara. Mungkin kita yang tinggal di daerah perkotaan, sudah banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang menghasilkan gas-gas yang membuat udara tempat kita tinggal itu menjadi tidak segar, menjadi banyak gas-gas beracun atau karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Nah, kalau kita menanam banyak tumbuhan, kita menanam banyak pohon, itu juga menjaga kualitas udara, sehingga udara yang kita hirup itu lebih segar dan lebih baik adik-adik. Kemudian yang keempat adalah mencegah tanah longsor. Bagaimana sih bisa mencegah tanah longsor? Karena kalau kita lihat ke daerah-daerah perbukitan, daerah pegunungan, pohon-pohon yang ada di daerah pegunungan perbukitan, akarnya itu menahan tanah adik-adik. Akarnya menahan tanah sehingga ketika hujan, ketika sudah erosi, ketika tanahnya tergerus, itu tidak terjadi tanah longsor karena ada akar pohon yang menahan. Itulah hal pertama yang mau kita pelajari tentang fungsi-fungsi tumbuhan. Hal kedua yang mau kita pelajari, di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Nah, Abang ada beberapa gambar contoh tanaman yang layu. Nih, di gambar yang pertama ada contoh tanaman yang layu adik-adik di dalam pot yang mungkin disebabkan oleh ada ulat yang memakannya atau kurangnya air atau kurang pupuk. Tanaman tersebut kekurangan nutrisi untuk hidup. Ada juga gambar yang kedua, contohnya ini apa? Ladang jagung, di mana semuanya mati yang karena terserang kekeringan ataupun terserang hama yang memakan tanaman tersebut. Tetapi ada juga yang menyedihkan adik-adik di gambar yang ketiga dan keempat, di mana hutan dan pohon-pohonan dirusak, ditebang sembarangan seenaknya karena ulah manusia. Dan inilah hal yang salah dan tidak boleh karena kita sebagai manusia dikatakan kita harus merawat ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan alam dunia ini dan seisinya. Nih, Abang kasih tahu firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28 seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi tugas kita sebagai manusia, tugas adik-adik dan juga abang, kita punya tugas untuk merawat ciptaan Tuhan lainnya seperti tanaman, seperti tumbuhan, hewan, dan ciptaan Tuhan lainnya. Itulah tugas kita adik-adik. Kemudian bagaimana caranya kita bisa merawat tumbuhan? Ini ada beberapa cara adik-adik yang bisa kita lakukan. Nih, abang kasih gambarnya, yaitu dengan cara yang pertama, menghemat kertas. Iya, kenapa sih harus menghemat kertas? Karena kertas itu dibuat dari pohon adik-adik. Jadi kita harus bisa menghemat kertas. Dengan cara itu kita mengurangi pohon yang ditebang untuk produksi kertas, untuk membuat kertas. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengurangi penggunaan tas plastik atau tas kertas dengan menggunakan tas kain. Kalau kita pakai tas plastik atau tas kertas yang dibuat yang terbuat dari pohon dan juga merusak lingkungan, itu seringkali kita sekali pakai langsung buang, sekali pakai langsung buang. Tetapi kalau kita menggunakan tas kain, itu bisa berulang kali kita pakai adik-adik. Jadi kita tidak banyak menggunakan kain ataupun menggunakan plastik ataupun kertas. Kemudian yang ketiga juga adalah mengurangi penggunaan tisu, karena tisu itu sama seperti kertas dibuat juga dari pohon adik-adik. Nah, ini ada contohnya mengganti penggunaan tisu dengan kain lap. Nah, sehingga ketika kita mengelap sesuatu yang kotor, kalau dengan tisu kita sekali pakai langsung buang, kalau kita menggunakan lap kain, kita bisa pakai berkali-kali. Nah, dengan cara itulah beberapa cara kita bisa merawat tumbuhan. Ya adik-adik, yang terakhir yang mau abang sampaikan, kalau kita baca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bunyinya seperti ini. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan juga kepada kita seperti Yunus yang sedih ketika pohon itu mati. Pohon yang bisa melindungi dia dari panas, tetapi pohon itu mati. Terlebih lagi, Tuhan adik-adik, Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya dan juga kita manusia yang diciptakan istimewa oleh Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, yang terakhir yang mau abang sampaikan, Allah mengasihi kita, manusia dan seluruh ciptaannya. Marilah kita juga menyatakan kasih kita kepada seluruh ciptaannya dengan merawat alam ciptaannya. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Kita sudah mempelajari, tadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi daripada tumbuhan yang sudah kita pelajari, di mana fungsi dari tumbuhan itu bisa melindungi kita, bisa membuat sejuk, bisa menjaga kualitas udara, dan menghasilkan oksigen, juga mencegah longsor. Kemudian kita juga mempelajari bahwa kita memiliki tugas sebagai manusia, adik-adik. Abang firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita punya tugas untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Terlebih lagi kita manusia yang diciptakan istimewa, marilah kita juga menunjukkan kasih kita kepada alam ciptaan Tuhan. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, secara khusus tumbuh-tumbuhan
pohon yang sudah Tuhan ciptakan. Tolonglah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, sekolah minggu dan juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, agar kami melakukan firman Tuhan untuk merawat tanaman tumbuhan yang ada di sekitar kami ya Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya dulu, tema kita minggu ini apa adik-adik? Iya, rusaknya tumbuhan. Jadi, firman Tuhan minggu ini mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita tidak merusak tumbuhan ya adik-adik, atau kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, khususnya firman Tuhan pada hari ini yaitu tumbuhan. Karena apa adik-adik? Ketika kita merawat ataupun merusak tumbuhan yang Tuhan ciptakan, Tuhan pasti akan melihat ya adik-adik. Dan ketika adik-adik merawat tumbuhannya, Tuhan pasti akan senang. Ketika adik-adik merusak tumbuhannya, pasti Tuhan akan sedih. Karena apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, sama seperti respon firman yang akan kita nyanyikan pada saat ini, yaitu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita sungguh ya adik-adik. Oke, sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ini dari awal ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nanti dikumpulkan melalui mama dan papanya, dan nanti mama papanya bisa memberikan persembahannya ke gereja. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku
puji-pujian yang kita nyanyikan boleh menjadi sukacita bagi adik-adik, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh adik-adik pahami dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Bapa setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang dan Kakak sekolah minggu dan juga disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu Tuhan, boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bapa setiap firman yang didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu itu boleh dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, sehingga firman-Mu yang tidak hanya didengarkan tapi boleh dilakukan juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan, apapun yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, Engkau yang selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.